Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Dokter Ilsan dan juga untuk komunitas veteriner Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya ditugasi untuk menjadi moderator untuk narasumber yang tentunya sudah sangat familiar untuk semua kita yang ada di sini. Beliau adalah Profesor Khairul Anwar Tidom yang kita kenal sebagai guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, juga pembina di Profesor Tidom Foundation yang saat ini sedang menggeluti formulasi kandidat vaksin untuk COVID-19. Baik, ini akan menjadi tema yang sangat menarik dan sejalan dengan topik yang akan kita bahas malam ini, yaitu mengenai inovasi imunoterapi back to basic theory untuk memaksimalkan sistem imun melawan pandemi COVID-19. Semoga ini tidak membuat kita mendadak menjadi pening karena memunculkan istilah imun, karena seperti yang kita ketahui bersama, respon imun ini sangat jarang dipaparkan, terutama kepada masyarakat awam. Jadi tidak banyak yang mengenal apa sih itu sebenarnya imun itu seperti apa, terutama dalam menghadapi infeksi COVID, juga pasca vaksinasi. Dan dalam kesempatan kali ini akan kita bahas bersama Prof. Nidom. Untuk Prof. Nidom, Ya, monggo waktu dipersilakan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam dan selamat pagi buat Dr. Dani. Pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga kita bisa segera merasakan merdeka sebagai insan individu, insan sosial, dan insan ekonomi. Karena memang kemerdekaan itu sangat penting. Nah, yang kedua, saya senang sekali diapit atau dikerumuni oleh peneliti-peneliti muda yang buat saya menjadi suatu semangat tersendiri disebabkan karena masa depan Indonesia dan dunia sangat ditentukan oleh para peneliti. Jadi Dr. Dani ini adalah kenalan lama yang tahun lalu baru ketemu face to face di Indonesia, kemudian ada COVID ya kalau nggak salah, terus kemudian kita komunikasi melalui ini. Dan saya senang sekali beliau menekuni leptospirosis yang mungkin sebetulnya penyakit itu juga tidak bisa diremehkan di Indonesia. Kalau kita mau melakukan surveillance yang teliti, mungkin akan menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Saya bangga dan saya senang bahwa ada kontinuitas dari riset yang dilakukan oleh Dr. Dani. Yang kedua, mungkin Dr. Setiarina adalah insya Allah 2 minggu lagi dia akan mempertahankan disertasinya untuk ujian terbuka tentang masalah H9 pada broiler yang ada potensi untuk bisa menular kepada manusia, dia dibuktikan. Dan ini pun memerlukan suatu penanganan khusus, jangan sampai nanti menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan di komunitas manusia. Kemudian yang kedua, dan yang saya minta memang Dr. Irin ini bisa mendampingi saya karena memang topik yang kita bahas adalah imun, dan beliau adalah ahli di dalam imunnya. Nah, insya Allah mungkin 4 minggu lagi beliau akan mempertahankan disertasinya, yaitu tentang mixed infection pada penderita ODA antara infeksi hepatitis, infeksi HIV dan infeksi COVID. Bagaimana mekanisme mekanisme respon imun di dalam tubuh tatkala seseorang terinfeksi bersama-sama antara virus HIV dan virus COVID. Itu sangat menarik. Boleh dianukan? Jadi saya mohon izin untuk share screen.
pada hari ini sebetulnya saya kepinginnya bukan saya yang maju, tapi senior saya yang pada beberapa waktu yang lalu ya kita mendengar bahwa beliau belum sehat. Jadi kita harapkan memang nanti yang akan datang betul-betul beliau bisa memberikan pencerahan tentang respon imun kepada kita semua. Karena buat kita adalah respon imun sampai sekarang adalah suatu hal yang misteri, di mana mekanisme respon imun itu sangat tergantung kepada bagaimana trigger yang memberikan virus kah, bakteri kah, atau kalau virus apa dan sebagainya, itu mekanismenya berbeda. Kemudian di dalam internal itu sangat dipengaruhi oleh oleh sistem saraf, sehingga seseorang yang mempunyai misalkan stres dan sebagainya, maka sistem imunnya akan berbeda. Oleh karena itu dalam menghadapi COVID, nomor satu, tidak boleh takut dan tidak boleh stres, karena respon imunnya akan terganggu dengan baik. Nah, kemudian hari ini panjang sekali tadi judul yang diberikan, jadi saya mencoba untuk pendekatan imunoterapi dalam peningkatan sistem imun terhadap pandemi COVID-19. Jadi apa saja yang perlu kira-kira kita dekatkan terapi-terapi imun pada kasus-kasus COVID ini. Saya tidak ingin membahas masalah pada hewan, bahwa dengan ditemukan 2 macan atau 2 harimau di salah satu kebun binatang di Indonesia, tapi itu juga merupakan potensi yang menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, komunitas veteriner Indonesia harus bangkit bersama-sama dengan profesi-profesi yang lain dalam menyelamatkan jiwa dan kesehatan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia. Jadi, nah, kira-kira saya bagi menjadi 3, tapi mungkin tidak terlalu lama. Jadi yang pertama adalah adanya isu dan adanya istilahnya topik yang sampai hari ini barangkali banyak pertanyaan dan sulit menjawabnya, terutama oleh saya sering banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat tetapi sulit menjawabnya karena ini ada aspek-aspek yang menyangkut masalah teknis dan sains serta menyangkut masalah non teknis. Ada hal yang menarik kita perhatikan. Yang pertama adalah vaksin Nusantara itu sendiri, yaitu vaksin imunoterapi yang berbasis sel dendritik. Kemudian ada isu yang terakhir, yaitu autologous activated platelet, platelet rich plasma. Jadi ini juga berbasis darah. Kemudian yang sudah berlangsung selama ini adanya imunoterapi atau antisera yang menggunakan hewan, digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Dan yang terbaru adalah isu yang khusus untuk COVID adalah nano antibody atau nanobody yang berasal dari hewan-hewan tertentu yang mungkin mempunyai harapan besar atau berpotensi sangat besar untuk bisa menjawab persoalan-persoalan tentang COVID ini. Inilah titik awal tatkala saya bisa bertemu dengan penggagas dari vaksin Nusantara, yaitu Dr. Terawan di Jakarta, dan bertemu juga para peneliti dari Amerika untuk mendiskusikan mendiskusikan tentang teknik-teknik vaksin Nusantara atau vaksin dendritic cell. Sehingga saya melihat bahwa ada mekanisme atau teknik yang tidak dijumpai di vaksin konvensional dan merupakan jawaban mungkin dalam menghadapi virus COVID-19 yang saya bilang sangat cerdik dan suka meliuk. Nah, kita tahu bahwa secara imunologis, mungkin nanti Dr. Irin bisa juga menambahkan bahwa ada beberapa hal yang menyangkut persoalan mata rantai di dalam sistem respon imun di tubuh manusia, yaitu adanya dendritic cell sebagai jembatan, baik itu untuk
uh, innate immunity dan natural immunity. Jadi artinya ada suatu sel yang di dalam darah yang bisa menjadi fokus perhatian bersama, bahwa sampai seberapa jauh dendritic cell ini bisa menjawab, bisa memberikan suatu solusi tatkala seseorang terinfeksi oleh penyakit infeksi. Sebetulnya dendritic cell ini, vaksin dendritic cell ini sudah dicoba dan sudah dilakukan di terapi-terapi untuk terapi spesifik, yaitu terapi kanker dan sebagainya. Nah, ini juga bagaimana imunopatologi dari COVID, ya, dalam arti bahwa bisa menyebabkan limfopenia, kemudian melakukan T-cell activation, kemudian lymphocyte dysfunction, dan seterusnya. Jadi artinya bahwa mekanisme respon imun dari suatu virus itu bisa dilihat dari berbagai macam hal-hal parameter yang terjadi. Jadi ada salah satu mahasiswa saya, yaitu yang sedang mengkaji untuk COVID di ikan zebra, di mana dilihat dari sebuah mekanisme yang dari berbagai aspek, baik itu dari aspek virologi maupun dari aspek imunologinya. Nah, kemudian kita tahu bahwa virus COVID ini mempunyai suatu cara untuk menghindari respon imun yang terjadi di dalam tubuh host. Memang ini teori-teori yang belum banyak terungkap sampai seberapa jauh COVID ini mempengaruhi sistem respon imun. Jadi banyak sekali yang berkaitan dengan hipotesis-hipotesis atau analogi-analogi dengan infeksi virus yang lain. Jadi, tapi paling tidak gambaran yang ada selama ini adalah bisa kita jadikan sampai seberapa jauh virus COVID ini bisa melakukan penghindaran atau menghindari blok dari respon imun. Nah, di lain pihak, virus ini diketahui sampai sekarang mudah sekali mengalami mutasi, dan mutasinya sudah mencapai ribuan di seluruh dunia. Sementara vaksin belum selesai, herd immunity atau herd vaccination-nya, tetapi mutasinya sudah begitu tinggi, sudah begitu banyak, baik di daerah-daerah tertentu, kemudian di negara-negara tertentu, maupun di lokasi-lokasi yang kecil. Nah, jadi banyak sekali, dan yang terbanyak akhir-akhir ini adalah isolat Delta. Jadi varian Delta itu merupakan mayoritas dari virus yang ada di alam, baik di Indonesia maupun di beberapa negara. Tetapi jangan lupa bahwa virus ini akan mengancam pada bentuk-bentuk yang lain, dan ada yang memperkirakan bahwa sampai nanti pada varian Omega, mungkin ada alfa 1, alfa 2, dan seterusnya. Tatkala virus ini tetap melakukan mutasi-mutasi. Oleh karena itu, nah, satu lagi yang pernah kami tulis bersama staf PNF, yaitu adanya motif ADE, yaitu antibody dependent enhancement, di mana di ADE ini adalah dia akan terangsang tatkala ada antibody, dia akan mengekspresikan sebuah protein, beberapa peptida yang akan berikatan dengan antibody, kemudian antibody itu diajak kerjasama, bukan menetralisir virus, tetapi melakukan kong kali kong istilahnya, sehingga virus ini tetap bisa masuk ke dalam tubuh melalui jalur reseptor yang lain. Nah, ini ada beberapa hal yang memang sangat perlu diperhatikan. Di lain pihak, seluruh dunia juga membuat platform vaksin. Saya melihat platform vaksin itu tidak ada suatu tambahan teknologi di dalam menghadapi virus yang sedemikian ini. Jadi teknologi yang dibuat oleh para industri vaksin adalah teknologi klasik, teknologi konvensional. Walaupun di dalam
platformnya dalam teknologi itu ada dibagi dua, yaitu teknologi inactivated whole virus, jadi menggunakan seluruh virus kemudian diinaktifkan, dan itu teknologi kuno yang dipakai untuk influenza. Kemudian ada teknologi baru, yaitu menggunakan molekular vaksin teknologi. Apakah itu RNA vaksin, DNA vaksin, dan sebagainya. Tapi sayangnya vaksin-vaksin ini belum pernah ada cerita sukses untuk digunakan sebagai vaksin di penyakit yang lain. Jadi vaksin-vaksin dengan teknologi molekular ini baru pertama kali dicobakan atau diaplikasikan pada manusia tatkala ada COVID ini. Jadi tidak aneh kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan kejadian di masyarakat, jawabannya bukan hasil riset, tapi hasil testimoni. Bahwa vaksin A bisa, vaksin B bisa. Kalau digabungkan bisa apa tidak? Bisa. Tapi risetnya mana? Nanti dulu. Ini yang problematik yang dihadapi dari tinjauan sains, bukan dari tinjauan yang lain-lain. Oleh karena itu, ini vaksin, platform vaksin, virus vaksin, jadi inactivated. Kemudian ini DNA, jadi molekular teknologi vaksin. Ini juga baru pertama, dan semua vaksin, baik itu vaksin inactivated maupun vaksin molekular teknologi vaksin, semua menggunakan pendekatan pada antigen presenting cell. Nah, kemudian kita lihat bahwa APC ini sangat tergantung kepada sel dendritik. Nah, kemudian dari sini bahwa ada pemikiran yang memang dilakukan pertama di Amerika, bahwa bagaimana sel dendritik ini kalau diaktifasi oleh protein S dari virus COVID, kemudian berpengaruh kepada APC-nya, jadi antigen presenting cell. Nah, jadi dengan lebih kurang 10⁻⁶, sel 10⁻⁶ sampai 10⁻⁷ per mili, endotoksinnya, ini persyaratan-persyaratan bagaimana sel dendritik bisa dipakai untuk sebagai vaksin sel berbasis sel dendritik. Jadi, nah setelah diaktifasi, diharapkan bahwa APC ini mengalami aktivasi dengan protein S dari sebuah katakan protein antigen dari sebuah patogen, dalam hal ini adalah COVID, kemudian dia APC ini akan dalam keadaan teraktivasi, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh seseorang itu, akan melakukan ekspresi MHC2, kemudian menginduksi sitokin, kemudian melakukan aktivasi sel B dan sel T, dan terakhir bisa mengeliminasi dari SARS-CoV-2. Nah, karena APC yang teraktivasi ini khusus untuk APC protein S tertentu, dan dia bisa beranak pinak di dalam tubuh seseorang dengan model teraktivasi terus, maka model vaksin dendritik sel ini yang sudah teraktivasi bisa dikatakan bisa dia bertahan seumur hidup, khusus untuk yang patogen tertentu ini. Tapi jika ada patogen yang lain, maka tentu harus diaktifasi lagi yang APC dendritik yang lain. Tapi khusus untuk sel dendritik yang sudah dimasukkan dan diaktifasi suatu antigen, maka dia bisa beranak pinak di dalam tubuh. Kenapa? Karena dia bisa melakukan replikasi, memperbanyak diri di dalam tubuh, dan di dalam anak-anak dari APC itu tetap mengandung aktivasi dari sel ini. Jadi oleh karena itu dendritik sel vaksin itu tidak memerlukan booster. Tidak memerlukan booster khusus untuk satu macam varian tadi. Tapi kalau untuk varian yang lain, ya harus dilakukan penyuntikan lain untuk penyesuaian terhadap varian-varian baru. Nah, jadi
Jadi ini adalah pengulangan, jadi APC kemudian mengaktifkan, ya, diaktifkan oleh sel dendritik, kemudian sel dendritik yang ada di APC ini, demikian seterusnya sampai dia bisa mengeliminasi SARS-CoV-2 atau COVID khusus sesuai dengan varian yang ada di sel vaksin Nusantara tadi. Nah, jadi ini kira-kira rangkaiannya yang begitu jelimet, jadi dalam arti untuk menjelaskan, tapi sebetulnya secara singkat seperti tadi apa yang saya sampaikan, bahwa dia akan mengaktifkan APC, kemudian APC akan mengindus terhadap sel-sel respon imun yang lain, sehingga dia akan menetralisir virus yang ada di lapangan. Nah, bagaimana sel dendritik atau vaksin Nusantara? Sel darah diambil dari seseorang sekitar 40 cc, kemudian dipilahkan sel dendritiknya, kemudian diseleksi sel dendritiknya yang muda, yang tua dibuang, kemudian yang kira-kira yang setengah dewasa itu dipelihara, kemudian dikembangkan, dikasih media penumbuh sampai pada jumlah tertentu sekitar 5 hari. Nah, kemudian sel-sel dendritik yang sudah tumbuh tadi diberi peptida protein S, dan alhamdulillah ini mudah-mudahan berhasil. Staf saya, staf PNF sedang mengupayakan bisa membuat protein S sendiri di Indonesia, sehingga kita tidak perlu tergantung kepada protein S atau antigen spike dari luar negeri. Nah, kemudian ini diinaktivasikan kepada sel dendritik yang umur 5 hari tadi, kemudian diinkubasi selama 2 hari. Ya, selama 2 hari, sehingga sel dendritik ini akan teraktivasi oleh protein S, dan dia akan membawa memori dari protein S ini. Jadi tergantung sebetulnya, kalau sekarang COVID ya oke, COVID. Mudah-mudahan nanti HIV juga bisa dipakai, kemudian mungkin demam berdarah juga kita bisa pakai, tergantung kepada bagaimana mekanisme dari sel dendritik ini. Nah, setelah ada sel dendritik yang sudah teraktivasi oleh protein ini, kemudian selesai 2-3 hari, jadi total 8 hari, 7 hari. Nah, kemudian dibersihkan sisa-sisa dari protein ini, protein S, kemudian juga sisa-sisa dari medium pertumbuhan dibersihkan, kemudian dicampur dengan serum yang berasal dari pengambilan darah di sini, kemudian disuntikkan, kembalikan kepada orang ini yang punya sel dendritik dan diinjeksikan. Nah, diharapkan bahwa di dalam tubuh sel dendritik yang sudah teraktivasi dengan sel protein S ini bisa dia menginduksi sel T, dan sel T ini akan siap tatkala dia menghadapi virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang ini. Itu mekanisme yang sangat sederhana. Dan saya melihat hasilnya bahwa kebetulan kami mengawasi dan memonitor terus untuk yang relawan tahap kedua, fase kedua. Jadi artinya bahwa mekanisme pelaksanaan vaksinasi dengan dendritic cell itu dari orang ini, dari seseorang, kemudian dikembalikan ke orang itu. Sementara protein S yang berasal dari satu patogen itu sudah dibersihkan tatkala sel dendritik ini sudah teraktivasi oleh protein S. Kemudian bahan-bahan lain yang seperti medium pertumbuhan dan sebagainya juga sudah dicuci dengan baik, sehingga tinggal sel dendritiknya saja yang dimasukkan. Nah, beberapa waktu yang lalu ini perlu saya sampaikan juga bahwa ada 3 orang relawan yang ada di sekitar kami terinfeksi oleh sebuah virus. Jadi artinya PCR-nya positif. Ini yang ada tanda merah ini, jadi 1, 2, 3. Nah, kemudian kami sempat melakukan whole genome sequencing dari 3 sampel ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa ketiga-tiganya mempunyai pola yang sama di dalam pola mutasi. Ya, jadi di dalam S-nya ini ada pola mutasi yang sama. Nanti saya jelaskan kenapa kok bisa sama. Nah, ini jadi ada 3 orang ini yang mempunyai virus dengan pola mutasi yang sama.
padahal ketiganya tidak pernah ketemu dan tidak pernah ada hubungan satu sama lain. Nah, ini artinya bahwa ada suatu modus, suatu indikasi bahwa virus yang menginfeksi orang yang divaksin dengan vaksin Nusantara itu keluarnya virusnya mempunyai pola mutasi yang sama. Dan setelah dianalisis dengan docking dan bioinformatik, maka ketiga virus ini mempunyai bentuk atau struktur yang menuju kepada struktur yang lemah, tidak menuju kepada struktur yang mengkhawatirkan. Artinya bahwa orang yang terinfeksi, orang yang divaksin dengan vaksin Nusantara, selain performanya baik, performa kesehatan dan sebagainya baik, antibodi yang saya uji juga baik. Jadi bahkan yang di Semarang sampai sekarang lebih dari 6 bulan antibodinya bisa stabil. Jadi memang tidak perlu dilakukan booster. Dan tatkala dia terinfeksi oleh virus COVID dari lingkungannya, maka virus COVID ini keluarnya akan mempunyai bentuk yang mirip satu sama lain. Nah, kebetulan ketiganya adalah Delta, varian Delta. Jadi dekat dengan varian Delta yang berasal dari Sumatera Selatan, dan tapi tiga-tiganya adalah terinfeksi oleh varian Delta. Ini yang riset baru, ya, jadi yang pengamatan yang terbaru yang kami lakukan terhadap peserta vaksin Nusantara. Nah, kemudian yang kedua, mempersingkat, yaitu yang terapi darah yang bisa dilakukan dan yang sedang menjadi tren. Sampai seberapa jauh ini juga menjadi kepekaan bagi kita sebagai seorang dokter hewan, karena yang kita sebut dengan nano antibody atau nanobody, jadi tipe antibody yang berasal dari onta, yang bentuknya lebih kecil dari antibody normal. Kemudian nano antibody dikenal dengan nama antibody domain tunggal. Nah, ini juga tantangan buat kita. Apa perbedaan antibody dengan nanobody? Kalau antibody itu jauh lebih besar bentuknya, sementara nanobody adalah ukurannya lebih kecil. Yang kedua, dia mempunyai 2 heavy chain, jadi HC, dan 1 light chain, sementara nanobody tidak punya light chain. Yang ketiga, itu kalau antibody proteinnya kompleks dan bersifat hidrofobik. Kalau nanobody tidak bersifat hidrofobik. Nah, artinya apa? Bahwa nano antibody yang berasal dari camel, yang berasal dari unta, dan juga ditengarai di ikan hiu memiliki nano antibody ini, kemungkinan besar dia bisa menutup antibody yang dihasilkan oleh vaksin, di mana antibody yang dihasilkan oleh vaksin adalah antibody yang bersifat heavy chain dan light chain. Sementara ini barangkali yang menyebabkan virus itu masih bisa lolos. Nah, oleh karena itu para peneliti mencoba untuk melihat di camel dan di ikan hiu, di mana di sana ada suatu bentuk antibody yang lebih kecil yang bisa mengatasi meliuknya virus ini. Itu kira-kira. Jadi ini sebuah tantangan. Oleh karena itu ada pemikiran-pemikiran yang agak liar, agak bukan liar istilahnya, progresif. Sampai seberapa jauh bila kita bisa menangkap kelelawar dan menganalisis antibodi yang ada di kelelawar, dan kelelawar kita tahu bahwa kelelawar ini sangat kebal dengan berbagai penyakit yang ada di sana. Mungkin di sana mempunyai suatu sistem antibodi yang berbeda, apakah dia nanobody atau ini dan sebagainya. Oleh karena itu ini tantangan buat kita semua, tantangan buat khususnya komunitas veteriner Indonesia dan juga para ahli yang lain. Oleh karena itu penelitian untuk memecahkan suatu persoalan sangat penting. Nah,
Jadi pola prinsipnya, pola pemikiran yang nano antibody tadi, bahwa IVET atau musang juga bisa terinfeksi SARS, virus SARS. Camel juga bisa terinfeksi oleh corona, dan terenggiling juga bisa terinfeksi pada corona. Kenapa yang ketiga-tiganya ini bisa menginfeksi pada manusia? Apakah ada di antara hewan-hewan itu yang bisa digunakan untuk membantu menyelamatkan jiwa manusia tatkala dia menghadapi SARS-CoV-2 atau MERS-CoV atau SARS-CoV? Ini perlu pemikiran-pemikiran yang thinking out the box lah buat kita semua. Ya. Nah, ini yang tadi camel dan sebagainya, ini adalah aspek molekularnya, bagaimana yang nano body tadi bisa menghambat masuknya virus ke dalam host cell karena dia blocking terhadap virus di reseptor ACE2 itu lebih efektif, jadi lebih efisien karena dia mempunyai struktur yang lebih kecil-kecil. Nah, ini jadi ini ada bentuk nano antibody. Barangkali di sini bisa mengatasi bentuk dari antibody dependent enhancement, sehingga dia bisa menangkap virus itu dengan molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, kemudian ini sebetulnya mengarah kepada pemikiran nanoteknologi. Banyak sekarang penelitian-penelitian yang berkait dengan nanoteknologi. Jadi nanobody adalah bagian dari penelitian-penelitian yang berpikir atau berplatform nanoteknologi. Jadi apakah ini terapi antibody atau vaksin atau biosensor, drug delivery, kemudian combination terapi, ini juga sudah ada pendekatan dengan nanoteknologi. Ya. Nanoteknologi juga bisa melakukan pendekatan untuk vaksin dan sebagainya. Nah, saya tidak melihat vaksin yang digunakan sekarang adalah vaksin dengan menggunakan teknologi baru. Semuanya teknologi lama. Yang baru adalah cuma muatan atau konten dari antigennya. Nah, berkaitan dengan nanoteknologi, kami bekerja sama dengan Undip, di mana Undip membuat suatu plasma dingin dengan teknik nanoteknologi. Jadi dia namakan Zeta Green, di mana dia mengeluarkan sebuah plasma dingin dengan konsep nanoteknologi. Kemudian di lingkungan ini ada virus COVID, kemudian kita hitung berapa lama virus-virus yang COVID yang ada di lingkungan ini bisa habis oleh karena Zeta. Jadi ini datanya sekarang sedang disusun paper internasionalnya, bahwa pada waktu 30 menit sudah mulai bagian-bagian tertentu sudah menunjukkan virus itu hilang. Jadi 0, kalau sudah 60 menit maka virus seluruh bagian dari chamber ini sudah habis. Jadi artinya bahwa pendekatan teknologi yang bersifat progresif begini diperlukan untuk mengatasi virus-virus COVID. Ya. Nah, kemudian yang satu ini juga mungkin mengalami nasib yang mirip dengan vaksin Nusantara, masih dipersoalkan, yaitu autologous activated platelet rich plasma. Jadi ini dokter yang menginisiasi ada Dokter Karin kalau nggak salah, di mana beliau berbasis dari trombosit, di mana trombosit ini tatkala direkayasa atau dikeluarkan isi dari dalam trombosit, maka banyak sekali protein-protein yang bersifat positif untuk menyembuhkan suatu infeksi. Dan dari hasil kalau tidak salah fase 1 itu sudah menunjukkan tingkat kesembuhan orang yang terinfeksi oleh COVID bisa disembuhkan dengan AA platelet, jadi singkatannya AA PRP, jadi autologous activated platelet rich plasma. Jadi ini yang saya maksud, bahwa pendekatan dengan menggunakan darah, pendekatan dengan menggunakan plasma itu merupakan suatu tantangan baru buat kita semua, yang tidak bisa hanya di tubuh manusia tapi juga di tubuh hewan. Dan ini adalah tantangan terbesar buat kita sebagai veteriner,
sebagai dokter veteriner atau sebagai dokter hewan, baik di Indonesia maupun di dunia, untuk melihat potensi-potensi yang ada di hewan-hewan di sekitar kita, sampai seberapa jauh dia bisa komplementer dengan masalah-masalah yang ada di tubuh manusia. Jadi dari biasanya mahasiswa diminta untuk melakukan sentrifuge, kemudian disuruh plasma apa dan sebagainya. Nah, di situ ada suatu bentuk pengobatan yang punya perspektif. Nah, akhirnya saya ingin menjawab dari pertanyaan Dr. Dani tadi, bahwa beliau tidak tahu akan kemana setelah lulus, setelah selesai di postdoc. Kami siap menampung Dr. Dani di PNF sebagai peneliti yang handal, salah satu peneliti handal di Indonesia. Kira-kira begitu pengantar saya. Barangkali mungkin ada diskusi. Saya senang sekali. Sekali lagi saya terima kasih pada Dr. Dani untuk mau menyempatkan waktunya sebelum ke lab. Jadi ini adalah sebuah tantangan yang memang sengaja saya taruh di belakang ini, karena kami sebuah lembaga penelitian swasta yang sudah menyiapkan persyaratan internasional, yaitu adanya BSL 3. Jadi kalau Dr. Dani mau main-main dengan hewan coba, kami siap untuk dilakukan di sana. Ya, oke, baik. Dr. Irin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nidom atas pemaparannya yang sangat menarik, dan tentunya ini juga rumit karena segala sesuatunya yang berkaitan dengan respon imun sebenarnya ini hal yang sangat mendasar, sangat basic, sangat penting, sekaligus sangat rumit. Oleh karena itu tidak banyak peneliti di Indonesia yang masuk ke area imun. Baik, ini di chatroom belum ada pertanyaan Prof. Barangkali dari partisipan ada yang ingin menanyakan atau ingin bertanya, boleh mengenai vaksin Nusantara atau mengenai imunoterapi untuk COVID-19. Saya persilahkan. Jika memang belum ada, saya mulai. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Prof. Nidom. Jadi Prof. Nidom sebagai peneliti senior, sebagai pakar yang telah lama menggeluti bidang vaksin, terkait vaksin Nusantara, Prof, yang belakangan ini banyak menjadi pembicaraan, jadi trending topik di Indonesia terkait vaksin Nusantara. Jadi banyak yang bertanya, karena vaksin ini secara platform jelas berbeda dengan platform-platform vaksin yang lainnya. Menurut Prof, prediksinya seberapa efektifkah vaksin yang dibuat dari dendritic cell ini untuk bisa mengeliminasi dan memberikan kekebalan terhadap COVID-19 jika dibandingkan dengan vaksin-vaksin konvensional lainnya. Ini kita bicara prediksi ya, Prof. Kalau data kan belum ada rilis data ya sejauh ini ya, baik dari dendritic cell vaksin Nusantara karena masih uji coba, kemudian juga untuk vaksin yang sudah beredar, yang sudah diuji cobakan ke masyarakat, yang sudah diberikan ke masyarakat juga Indonesia, setahu saya sampai sejauh ini belum memberikan data efektivitas vaksin yang diberikan. Menurut Prof. Nidom bagaimana, Prof? Ya, jadi ada 3 hal ya sebetulnya yang bisa dilihat sampai seberapa jauh vaksin itu bisa adaptif, bisa dipakai untuk masyarakat. Yang pertama adalah masalah KIPI, yaitu kejadian infeksi ikutan. Ya, ikutan pasca imunisasi. Itu sampai seberapa jauh suatu vaksin bisa menimbulkan KIPI baik sederhana maupun setengah berat maupun sangat berat. Yang jelas bahwa fase 1 dan fase kedua itu saya tidak mendengar adanya KIPI yang sangat berat. Memang di fase 1 ada terjadi perbedaan interpretasi antara lembaga otoritas kesehatan dengan pihak peneliti. Tapi di fase kedua, saya tidak melihat adanya
aspek kipi jangka panjang, ya jangka panjang. Memang yang kedua itu adalah performance profil imun setelah divaksinasi. Nah, itu bisa kita lihat bahwa yang fase 1 itu berarti lebih dari 6 bulan, itu masih menunjukkan titer antibodi dan daya protektif terhadap virus sangat baik. Sementara kita dengar bahwa ada vaksin yang hanya mampu menimbulkan antibodi hanya 6 bulan, sehingga perlu di booster. Berbeda dengan vaksin berbasis sel dendritik. Seperti yang saya katakan tadi, karena dia berbasis sel dendritik yang sudah diaktifasi di luar, maka dia di dalam tinggal hanya melakukan respon terhadap induksi dari virus yang ada. Itu yang saya lihat. Jadi data yang dari yang fase 1 sampai terakhir kemarin yang masih kita uji, itu lebih dari 6 bulan masih menunjukkan profil imun yang masih baik. Nah, kemudian untuk fase yang kedua, ini sudah berlangsung kira-kira 3 bulan, itu profilnya masih bagus, dan yang di relawan kelompok 2 ini, fase 2 ini, itu yang ada kemarin ada infeksi 3 orang itu. Dan saya melihat bahwa infeksinya memang betul terinfeksi oleh varian Delta, kemudian tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada gejala apapun, baik itu gejala istilahnya ringan. Jadi yang satu ini, yang dua tidak ada masalah, karena pada waktu itu dia mengatakan bahwa pernah kontak dengan orang yang terinfeksi ini, sehingga dia melakukan istilahnya aktif di dalam testing. Kami uji, kebetulan memang positif. Yang satu lagi itu merasa karena ada pilek sedikit yang tidak terlalu berat, kemudian kita tes juga positif. Kita lanjutkan untuk uji bagaimana virus itu setelah masuk. Nah, setelah kita analisis bahwa ada kecenderungan, ada bentuk dari virus itu yang menuju kepada bentuk yang lemah atau low pathogenic. Sehingga saya bisa memberikan suatu harapan kepada sel dendritik ini atau vaksin Nusantara ini. Jadi jika seseorang divaksin dengan vaksin Nusantara, persoalan profil imunnya tidak ada masalah, bahkan kalau terinfeksi virusnya menjadi lemah. Kan itu. Jadi persoalan selama ini vaksinasi itu bukan masalah profil antibodi dari seseorang yang divaksin, tetapi reaksi atau akibat terhadap virus itu yang sangat mengkhawatirkan, karena dia akan melakukan mutasi-mutasi yang unpredictable. Jadi kita tidak bisa prediksi bagaimana bentuk yang selanjutnya, apa lebih ganas atau sebaliknya. Tapi kalau vaksin Nusantara, saya melihat dari kasus 3 orang ini, kelihatannya profilnya dari bentuk virusnya menuju kepada, jadi kasarnya kalau misalkan dunia mau bebas, pakailah vaksin sel dendritik. Baik, Prof. Jadi efeknya sejauh ini tidak memberikan efek yang berbahaya, nggih, Prof? Aman, nggih? Dan justru profil dari virusnya sendiri menjadi lemah, begitu, Prof? Ya, seperti itu. Jadi ini sedang dianalisis full genomnya, kemudian nanti akan kita publikasi sampai seberapa jauh, dan yang kedua akan kita lakukan pengujian pada tingkat laboratorium sampai seberapa jauh virus yang hasil dari orang yang terinfeksi dari yang menerima sel vaksin Nusantara ini, bahwa virusnya bisa menular ke sel yang lain dan sebagainya. Itu yang masih sedang. Tapi struktur dari virus itu sudah menuju kepada perlemahan dari virus yang ada. Baik, Prof. Menarik sekali. Ini sudah banyak pertanyaan, Prof.
saya bacakan karena beberapa sudah dijelaskan oleh Prof. Baru saja. Saya pilih. Baik, ini dari Dr. Angela Rika Hadiana. Pertanyaannya, jika virus selalu bermutasi, apakah akan mempengaruhi efikasi Vagnus dan apakah harus booster lagi, Prof? Begitu, Prof. Bagaimana, Prof? Iya, betul. Bahwa vaksin apapun menghadapi suatu perubahan virus harus berubah vaksinnya. Apakah itu vaksin konvensional atau vaksin Nusantara atau sel dendritik vaksin. Itu harus berubah. Karena tidak bisa melawan apapun tanpa ada perubahan. Nah, cuma perbedaan dari vaksin konvensional dan vaksin sel dendritik itu proses penggantian dalam menghadapi mutasi yang di lapangan. Kalau vaksin sel dendritik, tatkala kita menemukan sesuatu mutasi atau mutan atau varian baru, dan kita sudah tangkap vaksinnya, virusnya, maka setelah 30 hari atau 40 hari sudah kita bisa menghasilkan antigen yang terbaru. Gitu. Jadi, apalagi kalau ini nanti bisa diproduksi di Indonesia, jadi tidak perlu izin-izin lagi mendatangkan dari luar negeri. Jadi waktu 40 hari proses di laboratorium bisa disegerakan. Nah, sehingga dengan mengganti antigen yang baru ini, maka gerak dari mutasi virus itu bisa segera dibatasi. Nah, sekarang untuk rencananya di fase ketiga nanti, itu antigennya sudah dalam bentuk pentavalen, yaitu 5 varian yang bisa kita masukkan di sini. Dan ini sudah siap sebetulnya, yaitu varian alfa, varian beta, varian delta plus, dan varian lambda. Yang menjadi problem sekarang adalah delta dan delta plus. Lambda itu terus terang secara hitung-hitungan virus itu mulai mengancam. Karena strukturnya memang struktur escape mutan. Tapi kita sudah siapkan di dalam fase ketiga. Nah, demikian juga seterusnya nanti setelah disuntik dengan dengan pentavalen, kemudian ada lagi misalkan di luar itu theta dan omega, maka segera kita bisa membuat antigen baru dengan yaitu jadwalnya 30 hari atau sampai 40 hari selesai, kemudian siap ditambah 8 hari. Jadi 48 hari sudah siap disuntikkan lagi. Kecepatan ini yang mungkin belum bisa disamai oleh vaksin-vaksin konvensional. Jadi sudah hukum alam, hukum sunatullah, tatkala virusnya berubah, ya pelurunya harus berubah. Gitu. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya, ya. Kemudian berikutnya, Prof. Prof. Nidom izin bertanya, apakah treatment untuk dendritik masing-masing person hanya untuk person tersebut, tidak bisa digunakan untuk person lain? Artinya ini spesifik untuk masing-masing orang. Apakah demikian, Prof? Ini dari Dr. Yulfitria. Ya, saat ini adalah memang yang ditempuh adalah autologus sel dendritik dari orang itu ke orang itu. Tinggal tekniknya bagaimana mekanisme vaksinasi ini mendekati orang, jangan sampai orang itu mendekati vaksin, kan begitu. Jadi dalam arti bahwa saya bisa memberikan bayangan begini. Kalau dulu saya kepingin makan mie, maka saya harus persyaratannya ada dapur dan ada kompor. Jadi saya harus makan mie itu di sekitar dapur, di sekitar kompor. Tapi kalau sekarang dengan adanya bumbu yang sudah dimasukkan saset, maka kita dimanapun berada, maka kita bisa makan mie tanpa memerlukan kompor dan dapur. Ini yang akan kita tempuh, yang akan ditempuh oleh tim ini untuk mendekati kepada ini, walaupun autologus. Keuntungan autologus, pertama halal. Yang kedua tidak akan ada reject dari dalam tubuh orang itu, karena sel dendritik adalah selnya sendiri.
bukan milik lain. Jadi sel dendritik hanya dikeluarkan dari tubuh, kemudian diaktifasi dengan protein, kemudian dimasukkan lagi. Jadi aspek kehalalan, aspek toksisitas itu tidak ada. Itu yang kenapa autologus masih kita tempuh. Nah, tinggal tekniknya yang akan didekatkan kepada wilayah-wilayah itu. Misalkan ada kelompok yang di Surabaya, ya mungkin di Surabaya nanti ada center tersendiri, kemudian dengan mekanisme tertentu. Atau yang kedua, bisa juga setiap orang mengirimkan sampel darah 40 cc kepada pusat yang bisa mengelola, kemudian dari sana nanti setelah 8 hari dan sel dendritiknya sudah aktif semua, maka ini bisa dikirim balik kepada center-center yang di daerah, kemudian tinggal disuntikkan. Itu sebuah teknik yang sebetulnya tidak rumit dibanding risikonya. Risiko halal, risiko toksisitas, kemudian reject dan sebagainya tidak ada. Oleh karena itu tidak perlu ada pemikiran heterologus dulu. Karena belum tentu heterologus itu bisa diterima oleh individu yang satu dengan yang lain. Baik, Prof. Terima kasih. Kemudian ini saya rangkum dari banyak penanya, Prof. Banyak yang menanyakan, kira-kira kapan vaksin dendritik ini siap digunakan, siap dirilis ke masyarakat, Prof? Ya, saya bisa mengatakan bahwa secara teknis dan secara sains, vaksin Nusantara sudah tidak ada problem lagi. Berarti yang masih ada masalah itu adalah masalah non-teknis dan non-sains. Itu saya kebetulan tidak mempunyai kemampuan di situ. Jadi kita... Mohon maaf, Prof. Ya. Non-teknis dan non-sains ini yang seperti apa misalnya, Prof? Contohnya. Ya, kita tahu bahwa untuk melepaskan suatu produk kan harus ada regulasi-regulasi, mengikuti regulasi. Perizinan. Nah, bagaimana sebuah regulator yang tidak ketemu dengan sesuatu hal yang baru, ini kan sulit. Itu yang saya melihat non-teknis. Jadi kalau kita titik pandangnya kepada satu titik, sementara sesuatu yang baru ini di titik yang lain, maka kan tidak ketemu. Kalau tidak ada saling menyadari bahwa ini adalah sesuatu one step ahead. Jadi satu langkah di depan kita. Kalau Pak Ilsan ada orang yang tidak lurus dengan jamaah, diingatkan. Karena SOP-nya adalah jamaah sholat itu harus lurus, kan gitu. Nah, tapi ya, kalau sebuah riset, itu adalah satu langkah lebih dari yang lain, itu adalah hal yang bagus. Karena breakthrough, jadi artinya thinking out the box. Tetapi regulasi-regulasi kan belum tentu bisa memahami itu. Oleh karena itu non-teknis dan non-sains itu di luar kita sudah. Itu. Jadi ya mohon doa saja. Kalau misalkan memang vaksin Nusantara ini sesuatu hal yang memang baik dan bisa menyelesaikan masalah pandemik dengan baik, ya kita berdoa pada Tuhan yang mempunyai makhluk virus COVID itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa melakukan lebih. Mudah-mudahan lah dalam waktu dekat terjadi kesepahaman dari semua pihak. Amin. Maaf moderator, menyambung pertanyaan ini, Prof. Ini ada banyak chat yang masuk juga ke kami. Untuk dilaksanakan di masing-masing daerah, kira-kira kemungkinannya bagaimana itu, Prof? Kemarin ada teman-teman dari Papua menanyakan, kalau di Papua bisa atau tidak. Seperti itu, Prof. Secara teknis tidak ada masalah. Secara teknis tidak ada masalah. Jangankan di Papua, bahkan ada permintaan dari luar negeri juga bisa dilaksanakan. Karena itu sasetnya Indomie itu bisa kita bungkus. Nanti tinggal diaktifkan di tempat daerah masing-masing. Bahwa ada persoalan inkubator dan sebagainya itu kan masalah teknis. Inkubator kan ada inkubator yang besar, ada inkubator yang kecil, kan gitu. Tapi yang jelas bahwa vaksin Nusantara tidak memerlukan rantai dingin. Ya. Itu. Jadi tergantung kepada vaskes-vaskes yang bisa melakukan ini juga bisa kita lakukan. Kami sudah diskusi tentang masalah teknis ini, ternyata bukan problem besar.
Lebih problem besar kalau tatkala vaksin itu adalah vaksin konvensional. Salah satu vaksin konvensional di dalam hal menyangkut masalah problem besar adalah mata rantai dingin. Tatkala suatu titik tidak memperhatikan masalah faktor dingin, kita tahu bahwa virus RNA itu berubah 1 derajat, baik naik atau turun, dia akan mutasi sudah. Sudah tidak comfortable untuk menjadi sesuatu yang layak seperti itu. Jadi mata rantai dingin itu sangat penting buat vaksin konvensional. Apalagi ada salah satu vaksin yang memerlukan freezer pendinginan yang sampai -20, -7. Itu adalah persyaratan. Tapi kalau konvensional tidak memerlukan. Jadi di Papua pucuk gunung itu bisa dilakukan. Kita kirim antigen, kita kirim dikirim antigen dan dikirim medium penumbuh. Kemudian di sana ada inkubator dan sebagainya. Tinggal ngajari SDM Vaskes, Nakes di sana yang nanti bisa melaksanakan. Itu. Jadi itu masalah teknis bisa di. Terima kasih, Prof. Baik. Ya. Bagaimana Dokter Ilsan? Cukup? Apakah? Oh, baik. Silakan, lanjut. Selanjutnya, Prof. Baik. Selanjutnya dari Dr. Septi Avandi, Prof Nidom. Jika pembuatan berasal dari darah setiap individu, apakah nantinya hasil imunoterapi ini pada setiap individu juga akan berbeda? Begitu, Prof. Ya, bisa. Spesifiknya. Hasilnya bisa berbeda tergantung kepada aspek genetik. Tetapi kita mempunyai range bahwa sel dendritik yang bagaimana yang masih bisa melakukan aktivasi dengan antigen tadi. Oleh karena itu pada waktu awal seseorang itu pasti akan diseleksi kemampuan dari sel dendritiknya. Per volume itu dia ada berapa dan seterusnya. Itu bisa diterus, pelaksanaan bisa juga nanti ditunggu sampai dinaikkan misalkan jumlah sel dendritiknya. Jadi pada waktu diambil 40 cc itu sel dendritiknya kan dihitung. Yang tua berapa, yang sangat muda berapa, yang mature, yang ya dewasa itu berapa. Nah, itu berapa lama dia bisa tumbuh. Ini kan sangat tergantung pada masing-masing genetik. Oleh karena itu, faktor gizi dan sebagainya juga sangat berpengaruh. Itu bisa berbeda. Baik, Prof. Berarti apakah dengan demikian, Prof, untuk satu individu misalnya tidak memenuhi kriteria jumlah sel dendritik atau mungkin jumlah sel yang hidup diharapkan kalau tidak salah tadi harus lebih dari 50%. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, berarti juga tidak bisa dilakukan imunoterapi berbasis dendritik, begitu nggak, Prof? Berarti ya, memang ada persyarat. Bisa dikaji ketidaknyampean sel dendritik itu karena apa? Kan itu ada kajian tersendiri. Kalau misalkan karena memang mungkin ya istilahnya faktor nutrisi kurang dan sebagainya, ya mungkin perlu ditunggu nanti berapa hari lagi dia akan melakukan. Yang penting bahwa sampai seberapa jauh sel itu sudah memenuhi kriteria yang ada. Tapi bukan berarti yang belum memenuhi kriteria terus di-reject, enggak. Ini kan tidak harus sama-sama. Bisa minggu ini, bisa minggu depan, bisa minggu yang lain dan sebagainya. Iya. Baik, Prof. Kemudian kira-kira ada lagi? Penanya berikutnya ini sangat banyak, Prof. Jadi saya rangkum saja nih karena beberapa sudah dijelaskan silakan. Sebelumnya. Ini dari Dr. Muhammad Insan Firdaus. Malam, Prof. Kalau sudah pernah divaksin COVID-19 konvensional, kemudian nanti mau ikut vaksin Nusantara, apakah boleh, Prof? Dan apakah ada kemungkinan dampak tertentu setelahnya? Bagaimana, Prof? Saya belum ada perintah saya belum ada perintah dari tim riset bahwa kita menolak dari orang-orang yang sudah divaksin. Jadi justru saya melihat vaksin Nusantara ini adalah bisa digunakan sebagai cover untuk kekurangan dari vaksin konvensional.
Jadi artinya bahwa orang yang sudah divaksin dengan vaksin konvensional itu tidak ada masalah dengan vaksin vaksin Nusantara, karena alur dari imunologinya berbeda. Jadi perbedaan itu kan karena yang satu disuntik dengan material antigen kemudian atau virus, kemudian dia mencari APC, kemudian mengaktifkan sel dendritik, kan gitu. Tetapi kalau ini sel dendritiknya diambil dari dalam, kemudian diaktifkan di luar, baru disuntikkan ke dalam. Sudah disiapkan di luar. Jadi artinya bahwa sebetulnya saling melengkapi. Jadi kalau vaksin konvensional itu kira-kira 24 hari baru muncul bisa dihitung antibodinya, kalau ini sudah 6 hari atau sebelum 7 hari sudah tahu kita respon antibodinya. Walaupun tidak cukup tinggi. Tapi sudah muncul karena memang sel dendritiknya kan sudah disiapkan di luar. Jadi tidak ada masalah. Berarti, dan semestinya ini akan jauh lebih efektif dan efisien ya Prof untuk vaksin berbasis sel dendritik ini. Iya. Nah, saya lihat sangat efisien kalau kedua vaksin ini saling ketemu. Yang satu mungkin butuh jangka pendek kan begitu, dan butuh sertifikat vaksin kan gitu. Yang satu lagi memang butuh untuk respon imun yang betul-betul kan begitu. Iya betul benar. Kemudian dari Dr. Hasyim Danuri, maaf, terobosan luar biasa riset Prof. Nidom Barakallah. Pertanyaannya, protein S yang direaksikan dengan sel dendritik mungkinkah berasal dari virus yang multivarian dari alfa sampai delta, sehingga sel T dan sel B nanti bisa untuk semua varian virus? Demikian, Prof. Ya, yang jelas ini bukan penelitian saya. Ya, saya sebagai supporting researcher gitu. Sebagai supporting researcher. Jadi saya memang mendukung terhadap ide dari beraninya ide terhadap terobosan yang bisa menjawab, artinya punya potensi untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang ada selama ini dalam menghadapi virus. Kalau saya istilahnya kan berkecimpung di virologinya, di virusnya, dan sudah sering saya sampaikan bahwa virus ini cerdik dan suka meliuk kan gitu. Nah, kita bisa bayangkan terhadap anak yang cerdik dan suka meliuk, maka cara penanganannya juga tidak biasa-biasa. Harus ada treatment yang lebih baik. Nah, saya melihat sel dendritik atau sel Nusantara ini, itu jawabannya di dalam mengendalikan virus yang cukup cerdik dan cukup meliuk ini. Nah, pertanyaannya bahwa bagaimana kita mendesain sebuah antigen protein S yang bisa mencakup kira-kira varian-varian yang ada, kan gitu. Yang pertama adalah kita mencontoh sekuen dari protein S dari virus yang ada. Jadi koktail. Jadi yang kita inaktivasi adalah protein-proteinnya. Jadi kalau ada protein 5, ya 5 macam protein S yang kita koktailkan kepada sel dendritik. Yang kedua, yaitu dengan cara melakukan rekombinan protein S, di mana protein S misalkan delta, kemudian delta plus, lambda, atau beta, itu kira-kira di rangkaian apa yang paling diperlukan. Ini perlu analisis detail terhadap bioinformatik. Sehingga tatkala nanti disambungkan dengan plasmid, dia akan mengekspresikan protein dari berbagai yang kita desain. Itu bisa. Jadi ada satu menggunakan konvensional, jadi mengekspresikan masing-masing struktur dari S, varian tertentu. Kemudian, jadi kalau kita butuh 5, berarti ada 5 virus yang kita potong atau kita minta untuk S-nya. Sehingga nanti masing-masing akan menghasilkan protein sendiri-sendiri. Atau yang lain adalah suatu rangkaian nukleotida, kemudian digabung-gabung di imunogennya. Sehingga tatkala diekspresikan di sel
DH5, DH5 alfa itu akan mengekspresi protein 5 macam tadi. Ada itu strateginya. Dan yang jelas bahwa untuk fase 3 ini sudah pentavalen. Jadi ada untuk 5 varian. Cuma mungkin tekniknya karena masih hak patennya yang dari Amerika, jadi saya tidak berusaha untuk mengetahui, tapi secara keilmuan bisa diketahui, artinya bisa dicoba di Indonesia. Baik, Prof. Ada lagi? Ini Prof, satu lagi nih Prof, satu pertanyaan lagi karena waktunya juga sudah mepet. Ini dari Dr. Silvi Wijaya. Ingin menanyakan, apakah vaksin Vaxneus ini aman dari AD, Prof? Demikian, Prof. Begini, jadi bagaimana vaksin ini untuk menghadapi ADE? Jadi memang ADE ini kan saat ini belum bisa dikaji secara maksimal, karena memang munculnya ADE ini sangat tergantung kepada bagaimana situasi lingkungan dari masing-masing. Ini yang menyebabkan karena kadang-kadang up down dari risiko yang ada. Nah, untuk COVID ini terus terang kami analisis dari fase 1 dan fase 2. Itu tidak ada aspek ADE, jadi ADE-nya tidak terekspresi. Tapi kita belum tahu kenapa ADE ini tidak terekspresi pada vaksin Nusantara. Ini yang belum tahu jawabannya. Apakah karena langsung diaktifasi terhadap sel dendritik sehingga dia bisa maksimum terhadap mengatasi ADE-nya, atau karena ada sesuatu yang di sana. Nah, itu yang belum. Jadi kebetulan BNF baru bulan depan alatnya itu datang, jadi ELISpot, sehingga di situ nanti kita bisa mengkaji betul-betul disebabkan karena apa. Misalkan sel vaksin A, vaksin B, vaksin C tidak terpengaruh oleh faktor ADE tadi. Saat ini saya belum bisa menyampaikan mekanismenya, tetapi yang jelas dari fase 1 dan fase 2 itu tidak muncul adanya pengaruh faktor ADE. Berarti sejauh ini tidak menginduksi ADE ya, Prof? Ya, itu yang jelas. Jadi ekspresinya tidak ada yang disebabkan oleh ADE itu. Tidak terekspresi. Baik, Prof. Mohon maaf, Dokter Ilsan, bagaimana? Ini waktunya ada satu pertanyaan. Ini titipan, ada WA ke saya. Maaf, Prof. Ini 1 atau 2 bulan yang lalu kita diributkan oleh persoalan tidak dianjurkannya masyarakat untuk melakukan uji titer antibodi saat pasca vaksin COVID. Salah satu alasannya katanya belum ada penetapan nilai titer antibodi yang bisa dijadikan patokan. Itu bagaimana, Prof? Ya, kalau berpatokan pada jenis virusnya, di mana virusnya baru, bisa alasan itu. Itu kan alasan linier. Karena baru mungkin tidak ada patokannya. Tapi kita sebagai dokter hewan kan sering menguji. Setelah ayam divaksin, kemudian kita uji titer antibodinya. Apakah itu vaksinnya baru atau tidak? Kita kan akan buat semacam standar rata-ratanya. Jadi artinya bahwa sebetulnya bahwa informasi yang mengatakan bahwa setelah vaksinasi tidak perlu diketahui, tidak perlu dites antibodinya, sepertinya kurang tepat. Karena bagaimana seseorang bisa tahu dirinya mempunyai kekebalan dan tidak, kalau dia tidak tahu tentang antibodinya. Dan kemudian bagaimana dia tahu bahwa antibodinya itu bisa protektif atau tidak kalau tidak diuji dengan virus-virus yang ada. Jadi sebetulnya masyarakat harus tahu. Dan masalah standar itu kan bisa diuji di dalam laboratorium. Ada nilai yang sudah bisa dipegang, Prof? Kenapa? Ada nilai yang sudah bisa dipegang kira-kira? Bukan nilai yang penting, bahwa protektivitasnya. Ya. Jadi kalau protektivitas itu lebih dari 10% terhadap sel, terhadap virus, maka dikatakan antibodi itu sudah bisa protektif. Nah, kemudian antibodinya itu di atas pengenceran 100
maka itu dikatakan positif. Jadi kita sudah melakukan. Nah, sehingga orang yang sudah divaksin dengan mengetahui titer antibodi dan daya protektif, maka dia mempunyai kepercayaan diri bahwa di dalam tubuhnya itu ada antibodi dan yang protektif. Dia tetap harus pakai masker karena kita tidak tahu persis di lapangan itu kapan virusnya mengalami perubahan mutasi. Karena protek sesuai dengan varian yang dibuat. Jadi misalkan ada vaksin dengan varian Wuhan. Maka kita uji dengan varian Wuhan. Kalau dengan varian Wuhan saja tidak mampu, berarti kan dia ada kelemahan di dalam sistem antibodi. Makanya kita katakan bahwa orang itu punya antibodi, tapi antibodinya tidak protektif. Baik. Nah, jadi apakah pakai vaksin apa dan sebagainya, masker adalah kunci nomor 1. Karena kita tidak tahu persis kapan virus di lapangan di sekitar kita mengalami mutasi. Kan gitu, Pak. Baik, siap, Prof. Ada lagi? Bagaimana, Dr. Ihsan? Cukup, terima kasih. Baik, Dr. Ihsan. Baik. Saya dari Sigit perlu menjawab ini. Bagaimana cara mendaftar? Itu kalau nggak salah ada itu. Itu pertanyaan itu setiap hari, Prof. Uji fase 3. Banyak yang menanyakan, Prof, bagaimana cara mendaftar. Jadi begini, saya ingin sampaikan kepada khalayak bahwa bagaimana? Bisa saya jawab itu? Ya, silakan. Monggo, silakan, Prof. Ya, jadi memang ceritanya bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berkembang dan ditujukan kepada saya pada waktu itu untuk masalah apa itu vaksin Nusantara, bagaimana dan sebagainya, termasuk juga apa bisa menjadi relawan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya memberanikan diri untuk menampung bagi siapa saja berminat untuk menjadi relawan, tanpa memberikan janji kapan. Artinya bahwa daftar itu akan saya berikan kepada tim yang di Jakarta karena ada yang berminat. Jadi seperti tadi Pak Ilsan mengatakan bahwa ada yang sampai dari Papua, tadi saya sore ada yang dari Aceh dan sebagainya. Ya saya tampung. Artinya saya tidak, mohon maaf, saya tidak bisa menjanjikan kapan bisa dilaksanakan. Untuk bisa kapan dilaksanakan, mari kita berdoa bersama-sama supaya pelaksananya bisa segera dilaksanakan dan kita bisa terbebas dari COVID ini. Amin. Jadi silakan kalau mau berminat menjadi relawan ketiga. Bisa ke saya, bisa ke Pak Ilsan sebagai penggerak komunikasi veteriner Indonesia, silakan. Tapi terus terang kita belum bisa menjanjikan kapan. Karena itu sudah masalah non-teknis dan non-science. Itu yang perlu saya jawab, jadi silakan. Nama, umur, jenis kelamin, dan alamat provinsinya. Oh iya, satu lagi, Prof. Mungkin yang sering ditanyakan teman-teman mengenai vaksin Nusantara ini. Bagaimana dengan mereka yang punya komorbid? Insya Allah tidak ada masalah. Buktinya Bu Siti Fadilah yang mempunyai komorbid yang lumayan, jadi beliau lebih baik. Salah satu juga Pak Dahlan Iskan yang livernya sudah diganti, juga nggak ada masalah. Baik. Artinya karena apa? Karena faktor toksisitasnya kan sudah tidak menjadi masalah. Karena itu sel dendritik berasal dari orang itu ke orang itu. Insya Allah tidak ada masalah. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Prof. Nidom atas informasi, atas pemaparannya. Sangat informatif dan memberikan banyak gambaran kepada kita seperti apa sih sebenarnya vaksin dendritik ini, vaksin Nusantara ini. Demikian juga dengan imunoterapi lainnya yang digagas oleh banyak putra
Indonesia, oleh peneliti Indonesia, dari dan untuk Indonesia. Mari kita dukung, semoga semuanya semakin mengerucut, semakin memberikan berhasil guna untuk kebaikan kita semua, untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Dan kepada seluruh partisipan. Masih banyak pertanyaan, mungkin nanti bisa disimpan untuk pertemuan berikutnya, mungkin Dr. Ilsan. Baik, atau siap. Mungkin nanti bisa langsung ditanyakan ke PNF, ke kami di PNF, monggo silahkan. Saya kembalikan kepada Dr. Ilsan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.